Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, kebijakan peniadaan atau pelarangan mudik pada Lebaran 2021 membuat pemerintah menyiapkan solusi agar umat Islam di Indonesia bisa tetap menjalankan tradisi silaturahmi. Salah satunya dengan himbauan Lebaran virtual yang merupakan solusi untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kebijakan peniadaan atau pelarangan mudik pada Lebaran 2021 membuat pemerintah menyiapkan solusi agar umat Islam di Indonesia tetap bisa menjalankan tradisi silaturahmi setelah menjalankan ibadah puasa di Hari Raya Idul Fitri nanti. Pemerintah juga telah menyiapkan bandwidth yang cukup agar perayaan Lebaran di ruang digital berjalan dengan lancar. Silaturahmi virtual menjadi sebuah tradisi baru sekaligus solusi bagi masyarakat di tengah kebijakan peniadaan mudik. Berbagai platform digital bisa digunakan oleh masyarakat untuk bertatap muka secara virtual dengan keluarga di kampung halaman. Silaturahmi virtual menjadi solusi karena merupakan salah satu bagian dari menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat terkendali. Di sisi lain, hadirnya Lebaran virtual dapat menjadi angin segar bagi emiten telekomunikasi karena diproyeksikan akan terjadi peningkatan trafik data di hari Lebaran mendatang. Lantas bagaimana kinerja dari emiten telekomunikasi di balik larangan mudik Lebaran 2021? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 dan menghimbau masyarakat menjalankan Lebaran virtual. Dan kita bahas topik kali ini bersama rekan Mangi Feracau. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, ini kita menjelang Idul Fitri dan juga menjelang Lebaran ya, Mangi. Ini bahasannya juga spesifik sekali terkait dengan Lebaran di tahun ini yang lagi-lagi ini dilarang, terutama untuk mudik Lebarannya oleh pemerintah. Nah, ini ternyata ada satu solusi yang digencarkan oleh pemerintah ya, Mang ya, terkait dengan pelaksanaan Lebaran secara virtual. Nah, ini sebetulnya seperti apa, Mangi, laporan terkait hal ini? Baik, terima kasih Fajar. Ya, pemirsa, tidak terasa ya, 2 hari lagi menuju Hari Raya Idul Fitri. Tapi memang mungkin sebagian masyarakat ada yang bersedih karena tidak bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Karena memang lagi-lagi di tahun ini pemerintah kembali melarang mudik Lebaran. Tentunya hal tersebut dilakukan juga untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di tengah masih tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Tapi masyarakat juga tidak perlu bersedih karena di tengah larangan mudik Lebaran 2021 ini kita tetap bisa bersilaturahmi bersama keluarga, bermaaf-maafan bersama teman dan juga orang-orang tersayang, tentunya dengan menerapkan Lebaran virtual. Nah, hal ini juga dihimbau oleh pemerintah untuk dilakukan ya di tengah larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini. Jadi, kita sebagai masyarakat juga tetap bisa menjalin silaturahmi dengan bermaaf-maafan bersama teman-teman dan juga keluarga, yaitu dengan memanfaatkan sarana telekomunikasi dan juga sarana digital Fajar. Jadi kita bisa silaturahmi menggunakan video call begitu ya, bisa lewat WhatsApp, kemudian juga bisa lewat Skype ataupun bisa lewat Zoom. Jadi tali silaturahminya ini tetap terjalin meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan memang lagi-lagi saya tegaskan hal tersebut ya dilakukan oleh pemerintah melarang mudik Lebaran dan juga menerapkan Lebaran virtual di tahun 2021 ini untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Karena jika kita belajar dari kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lainnya seperti India salah satunya, ketika pemerintah sudah melonggarkan aktivitas dan kegiatan masyarakat di negara tersebut, ternyata setelah itu terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan. Bahkan penambahan hariannya saja bisa mencapai 400.000 kasus harian. Dan juga jika kita belajar dari kasus sebelumnya, terutama momen libur panjang di tahun 2020, ternyata setelah itu juga selalu terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 yang cukup signifikan. Jadi pada intinya pemerintah melarang mudik Lebaran dan juga menerapkan Lebaran virtual untuk meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 yang sangat signifikan di momen Lebaran 2021 ini, Fajar.
Oke, jadi kita tahu lebaran virtual ini disarankan terutama oleh pemerintah dan sebelum adanya larangan mudik juga kita tahu ya bahwa libur atau cuti bersama yang biasanya memang untuk Idul Fitri kurang lebih 1 pekan begitu ya di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi. Lagi-lagi tahun ini dipangkas menjadi hanya 3 hari saja. Dan terkait momen libur ataupun libur panjang begitu ya Mangi. Tadi Mangi sebetulnya sudah disebutkan adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan. Tapi adakah data yang bisa diberikan juga Mangi untuk mungkin gambaran ke pemirsa bahwa libur panjang erat kaitannya dengan peningkatan kasus COVID-19? Ya, jadi jika kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, terutama momen libur panjang di tahun 2020 lalu, selalu terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Saya ambil contoh dari momen libur Nataru atau momen libur Natal dan Tahun Baru ya, di mana pada 2 pekan pertama bulan Desember, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia itu ada di kisaran sekitar 78.000 kasus. Tapi ketika memasuki 2 pekan pertama bulan Januari 2021, artinya sudah melewati momen libur Nataru tersebut, jumlah positif COVID-19 di Indonesia meningkatnya cukup signifikan, yaitu mencapai 114.000 kasus. Artinya dalam kurun waktu 1 bulan terjadi peningkatan kasus COVID-19 mencapai 45,5%. Selain itu kita ambil contoh dari momen libur panjang lainnya, yaitu di libur Oktober ya. Ternyata 2 pekan setelah libur panjang Oktober, terjadi peningkatan kasus harian bahkan mencapai 8.000 kasus dalam 1 harinya. Sedangkan ketika belum ada momen libur panjang Oktober, jumlah penambahan kasus harian hanya berada di kisaran 4.000 kasus per harinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, itulah kenapa alasan pemerintah lagi-lagi melarang mudik lebaran dan juga menerapkan lebaran virtual di tahun 2021 ini. Tentunya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Oke, jadi memang akhirnya menekan laju penyebaran kasus COVID-19 yang memang kita tahu masih belum berakhir sampai dengan saat ini. Ini berarti kita diminta untuk saling jaga dan juga saling melindungi. Nah, terkait dengan lebaran virtual, Mangi, tadi kita sudah sempat ulas beberapa hal. Tapi apa sebetulnya yang memang perlu dipersiapkan oleh teman-teman ataupun pemirsa nih, Mangi, jika ingin melakukan lebaran secara virtual tadi? Baik, tentunya dalam menyambut lebaran virtual di tahun 2021 ini, kita sebagai masyarakat juga harus mempersiapkan beberapa hal. Tentunya yang pertama, jangan lupa untuk selalu mengecek ya bahwa koneksi internet kita dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang stabil. Nah, caranya adalah jangan lupa untuk mengecek tagihan WiFi terlebih dahulu nih Fajar. Karena kalau tiba-tiba kita lagi video call, koneksinya terputus kan jadi nggak seru ya silaturahminya ya. Jadi jangan lupa untuk mengecek tagihan WiFi atau bisa mempersiapkan terlebih dahulu dengan membeli paket data yang sedikit lebih banyak dibandingkan biasanya. Kemudian agar lebaran virtual kita ini lebih menarik saat melakukan video call ya bersama teman ataupun keluarga, bisa juga dengan mendesain ruangan dengan dekorasi ataupun ornamen dan pernak-pernik lebaran, contohnya seperti ketupat dan lain-lainnya, agar ketika kita melakukan video call begitu ya, sedang bersilaturahmi secara virtual, suasananya tidak bosan dan tetap menarik dan juga bisa benar-benar merasakan lebaran begitu Fajar, meskipun hanya secara virtual saja. Tapi sebenarnya tidak hanya masyarakat yang harus mempersiapkan beberapa hal terkait lebaran virtual ini, pemerintah sebenarnya juga diharapkan bisa turut andil begitu ya untuk mempersiapkan lebaran virtual ini agar bisa berjalan dengan lancar. Tentunya pemerintah juga harus selalu memastikan terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan digital di momen lebaran ini agar bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian juga pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan bandwidth ketika memasuki momen lebaran. Kemudian ternyata pemerintah juga telah bekerja sama dengan beberapa operator seluler begitu Fajar untuk memberikan pelayanan dan juga memberikan atau menjual paket-paket data yang memang kualitasnya baik dan dengan harga yang murah agar masyarakat ini bisa menikmati lebaran virtual secara baik dan juga lancar. Karena sebenarnya dengan adanya momen lebaran virtual ini Fajar, ini bisa memberikan keuntungan bagi beberapa pihak. Contohnya bagi masyarakat sendiri ya, bisa memberikan keuntungan karena tetap bisa bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung ataupun secara tatap muka. Kemudian kepada operator seluler juga ini bisa menjadi angin segar sebenarnya untuk mendulang cuan di balik larangan mudik lebaran. Kemudian
Hal lainnya yang bisa menguntungkan adalah bagi pemerintah karena dengan adanya momen lebaran virtual ini diproyeksikan traffic data ya, konsumsi data akan meningkat dan juga bisa mendorong perekonomian terutama di kuartal 2 tahun 2021 ini, Fajar. Oke, jadi banyak hal yang memang perlu dipersiapkan oleh berbagai pihak. Salah satunya tadi juga para penyedia layanan telekomunikasi ataupun provider begitu ya, bahwa memang periode Lebaran biasanya menjadi momen-momen tersibuk dalam hal traffic data. Dan ini tentunya perlu dipersiapkan agar kita semakin nyaman untuk menggelar Lebaran secara virtual. Nah, yang menarik juga tadi Mangi menyebutkan diproyeksikan bisa membangkitkan ekonomi Lebaran virtual di tahun ini. Nah, ini menarik. Kenapa kemudian ini diproyeksikan bisa terjadi? Alasannya apa, Mangi? Ya, karena lagi-lagi ketika memasuki momen Lebaran, Fajar, terjadi peningkatan traffic data yang cukup signifikan. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Untuk traffic konsumsi data pada Lebaran 2019, ternyata menurut salah satu provider yaitu XL Axiata ya, terjadi peningkatan traffic data sekitar 57% secara year on year pada Lebaran 2019. Kemudian dari operator seluler lainnya, contohnya seperti Telkomsel juga mencatatkan peningkatan traffic konsumsi data sekitar 49,8% secara year on year di Lebaran 2019. Kemudian kita geser sedikit ke tahun 2020. Ternyata menurut XL sendiri ya, pada Lebaran 2020 terjadi juga peningkatan traffic konsumsi data dari masyarakat, yaitu sekitar 25% secara bulanan ya. Kemudian dari Telkomsel sendiri juga terjadi peningkatan konsumsi data oleh masyarakat di momen Lebaran sekitar 75,4% secara year on year. Nah, meskipun hasil ekonomi di kuartal 1 sudah dirilis begitu ya oleh Badan Pusat Statistik, di mana ekonomi Indonesia atau PDB Indonesia ternyata terkontraksi sekitar 0,74%, tapi dari beberapa sektor yang memang masih mengalami kontraksi, ada juga beberapa sektor yang ternyata masih tumbuh positif, Fajar, yaitu salah satunya ada sektor telekomunikasi. Nah, seberapa banyak nih tumbuhnya sektor komunikasi begitu ya di kuartal pertama tahun 2021 ini. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Suharyanto selaku Kepala BPS dalam tayangan berikut ini. Dari 17 sektor yang ada, selama triwulan 1 ini ada 6 sektor yang tumbuh positif, sementara 11 sektor masih tumbuh negatif tetapi cenderung membaik. Sektor-sektor yang tumbuh positif adalah Infokom, perdagangan, pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik gas, dan real estate, di mana di sana bisa dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi untuk informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,72%. Yang berwarna merah menunjukkan 11 sektor yang masih mengalami kontraksi. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, meskipun mengalami kontraksi, secara umum kontraksinya membaik, menipis, tidak sedalam kontraksi di triwulan keempat tahun 2020. Artinya seluruh sektor menunjukkan arah yang membaik menuju pemulihan. Tahun 2021 ini pemerintah kembali melarang mudik Lebaran, ternyata masih ada sektor-sektor lainnya yang masih bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia, terutama di kuartal 2 tahun 2021. Karena sebenarnya peluangnya sudah ada ya, apalagi untuk pemerintah dan juga para provider dengan memaksimalkan Lebaran virtual di tengah larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini, Fajar. Oke, jadi salah satunya ada sektor telekomunikasi yang menjadi kontributor bagi perekonomian nasional dan juga tumbuh positif ya di sepanjang kuartal 1 2021, dan ini akhirnya erat kaitannya dengan traffic yang memang terjadi biasanya di momentum Lebaran, sehingga ini diproyeksikan bisa membangkitkan perekonomian. Tapi adakah kemudian upaya-upaya lainnya yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah untuk membangkitkan ekonomi dengan tentunya memanfaatkan momen Lebaran, Mangi? Iya, tentunya beberapa waktu lalu pemerintah juga telah menerapkan Hari Belanja Online Nasional begitu ya, dengan memberikan subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah. Nah,
Harbolnas Lebaran ini juga berlaku pada H-10 Lebaran, yaitu pada tanggal 3 Mei, dan juga H-5 Lebaran, yaitu di tanggal 8 Mei 2021. Tentunya kita juga sebenarnya harus mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, terutama di kuartal 2 tahun 2021 dengan memanfaatkan momen Lebaran ini. Apalagi Fajar, di kuartal 2 tahun 2021 ini pemerintah juga menargetkan bahwa perekonomian Indonesia ini akan tumbuh di kisaran 6 sampai dengan 7% untuk PDB Indonesia. Dan lagi-lagi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya ketika menyambut momen Lebaran. Ketika pemerintah ini memanfaatkan momen Lebaran untuk mendongkrak perekonomian, tidak hanya harus memikirkan dari sisi infrastruktur digital dan telekomunikasi saja, tapi sebenarnya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar keamanan data dari para penggunanya ini bisa lebih secure, bisa lebih aman, agar para masyarakat ini ketika melakukan transaksi online ataupun terjadi peningkatan traffic konsumsi data di momen Lebaran ini, tapi datanya tetap aman begitu Fajar. Dan sejauh ini, menurut Fajar sendiri, keadaan infrastruktur digital atau telekomunikasi di Indonesia seperti apa, Fajar? Ya, dari saya tambahkan sedikit saja, Mangi, terkait dengan pengembangan infrastruktur digital, kondisi terkini di mana pemerintah memang menerapkan strategi pembangunan infrastruktur dari hulu ke hilir, kemudian juga pemerintah mengembangkan sumber daya manusia untuk kemudian semakin meningkatkan literasi digital yang kita tahu memang masih harus perlu ditingkatkan. Kemudian juga pemerintah menggelar 342.000 km kabel serat optik jaringan pita lebar untuk menjangkau pemukiman masyarakat. Dan kita tahu dari banyaknya titik layanan publik, kurang lebih sekitar 501.000, 150.000 diantaranya belum ada internet dan 12.000 desa diantaranya belum mendapatkan fasilitas 4G untuk layanan internetnya sendiri. Kemudian pemerintah merancang satelit Satria kapasitas besar yang akan diluncurkan di tahun 2023. Jadi memang segala upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah, terutama Mangi, untuk kemudian meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, dari infrastruktur digital, kemudian juga tadi kebangkitan ekonomi ataupun diproyeksikan akan mampu mendorong ekonomi. Tapi sebetulnya potensi kebangkitan ekonomi sendiri di momen Lebaran ini seperti apa, Mangi? Ya baik, jadi ada potensi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi begitu ya di momen Lebaran ini, terutama untuk mendorong ekonomi di kuartal 2 tahun 2021, karena meskipun Harbolnas Lebaran ini sudah selesai begitu ya Fajar, diproyeksikan ke depannya masih berlanjut nih untuk tren belanja online apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dan ini datang salah satu opini begitu ya dari ekonom core yaitu Yusuf Fendi yang menyatakan bahwa tren penjualan online di momen Lebaran ini akan meningkat sekitar 30%. Nah, artinya jika ada peningkatan tren penjualan online juga akan memberikan angin segar bagi sektor logistik, kemudian juga angin segar bagi para UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, menurut data dari Kontinum Data Indonesia, konsumsi rumah tangga masyarakat ini meningkat sekitar 17% di momen Lebaran dan juga di bulan Ramadan. Jadi sudah bisa kita lihat begitu ya peluang-peluangnya untuk meningkatkan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021. Dan lagi-lagi dengan adanya Lebaran virtual, kemudian juga Hari Belanja Online Nasional, ini sebenarnya bisa menjadi satu angin segar Fajar dan pemirsa bagi para emiten telekomunikasi salah satunya ya. Dan juga jika kita bicara mengenai apapun yang digital ini biasanya memang berhubungan dengan yang namanya ekonomi digital, dan ternyata Sri Mulyani sendiri juga memproyeksikan bahwa ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 mendatang ini bisa mencapai sekitar 124 miliar dolar Amerika Fajar. Dan memang Indonesia saat ini juga masuk dalam kategori di mana negara ekonomi digitalnya ini cukup baik. Jadi memang lagi-lagi pemerintah harus mempersiapkan infrastrukturnya dengan sangat baik untuk menunjang hal tersebut Fajar. Oke, Mangi, itu tadi beberapa catatan begitu ya dari diskusi kita di kali ini. Tapi sekali lagi memang semoga ini bisa menambah informasi untuk pemirsa yang memang menggelar Lebaran secara virtual dan tidak bisa mudik di tahun ini. Sekali lagi, selamat libur Lebaran, Mangi. Sehat selalu. Terima kasih Fajar, sehat selalu. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.